Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Alhamdulillah sudah lama juga Mari TV tidak melaksanakan konten podcast. Hari ini Mari TV kehadiran alumni Asdikia yang sepak terjangnya di dunia jurnalis sungguh luar biasa, dari wartawan sampai pada jabatan-jabatan yang strategis di dunia media. Assalamualaikum Bang Jena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Bang? Alhamdulillah bi khair. Wal afiyah. Bang, saya mengenal Bang Jainal ini kan sekarang ini sebagai asisten GM ya, atau pernah juga jadi Pimret Radar Bekasi. Awal muasalnya pernah jadi jadi jurnalis itu ada nggak sih Bang keterkaitan Abang pada saat masa mondok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, makasih atas undangannya untuk podcast hari ini. Salam untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan alumni di Ikhlas, Ikatan Alumni Asdikia. Kalau bicara tadi yang ditanyakan oleh Bang Andi, sebenarnya mungkin bisa dibilang dalam tanda petik saya ini kecelakaan sejarah. Bagaimana tidak celaka? Celaka yang membawa pada keberkahan, kira-kira begitu. Jadi kalau dilihat dari sisi akademis, sebagai seorang wartawan saat ini, saya tidak punya basic untuk pendidikan jurnalis. Karena saat di Asdikia 92 sampai 98, saya di Asdikia Pusat, Kedoya, Jakarta Barat ini masuk Sanawiyah, kemudian 95 Aliyah, dan langsung jurusan Madrasah Aliyah Keagamaan. Jadi khusus MAK ya? Masuk Madrasah Aliyah Keagamaan, MAK. Nah, memang mungkin perjalanan hidup saya saat ini ada keberkahan dari Abah Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ kepada santri-santrinya. Yang saya ingat pesan Abah pada saat kita mondok itu bahwa tidak semua santri harus jadi kiai, jadi ustadz, jadi penceramah, jadi dai. Semua profesi yang penting berkah, halal, dan mendapat ridho Allah, saya kira, kata Abah, silakan saja. Kira-kira pesan besar seperti itu. Jadi, kalau disebut-sebut, kok bisa santri jadi wartawan? Saya kira ini memang sangat jarang. Apalagi background saya di aliyah keagamaan yang mungkin orang berharap harusnya jadi ustadz, harusnya jadi kiai, harusnya jadi mungkin ada penceramah. Ada cerita gitu kan? masa mondok kali, Bang. Ya, jadi selama di pondok itu, seingat saya waktu menjadi pengurus OSPA. Pengurus OSPA ini kan ada bagian-bagian. Ada yang bagian Qismul Lughoh, ya, menertibkan anak-anak untuk berbahasa. Ada yang bagian ibadah, Qismul Ibadah. Nah, saya pada saat itu menjadi bagian semacam informasi untuk santri Asdikia pada saat itu. Dari mana informasi apa? Jadi tugas saya pada saat itu adalah memasang clipping berita di media, di koran, di majalah itu, di majalah dinding depan kantor OSPA. Depan kantor OSPA itu ada mading terbuat dari kayu kaso, kemudian dibuat tengahnya ada semacam papan gitu. Bisa dilihat dari sisi depan, kemudian dari sisi belakang. Jadi orang bisa baca di depan dan dari belakang. Nah, di papan itulah tugas kita sebagai OSPA pada saat itu memasang media, memasang koran sebagai informasi publik. Jadi santri itu supaya tidak ketinggalan informasi di luar. Kira-kira begitu. Waktu itu koran-koran yang dipasang diantaranya Media Indonesia, Republika pada saat itu. Ya, jadi itu yang tugas saya. Hampir setiap pagi. Jadi setelah ngaji ta'lim, kemudian
belajar bahasa. Kemudian setelah belajar bahasa kan persiapan untuk sekolah. Wah, Ya, ada yang mandi, makan, dan sebagainya. Nah, di sela-sela waktu mandi dan makan itu, teman-teman pada makan, pada mandi, saya masangin koran di mading itu. Tapi sekedar memasang saja atau mensortir berita apa yang masuk di mading itu? Ya pokoknya semua di berita di koran itu kita pasang aja di situ. Oh, Kita tanpa pasang. sortiran gitu ya, Bang? Nggak ada sortiran. Jadi setiap santri ada yang mau makan atau mau mandi, mampir dulu lihat berita apa hari ini, terutama halaman muka ya, halaman Headline depannya ya, headline-nya kan. Itu yang kita pasang. Jadi ya kita nggak dibatasi mau pasang apa, yang penting yang mana yang menarik untuk dibaca santri pada saat itu ya kita pasang. Biasanya saya pasang halaman depan dan halaman belakang. Dan satu lagi halaman tengah. Biasanya begitu ada. Terutama kalau Jumat kan suka ada mimbar Jumat dan lain sebagainya dari penulis-penulis yang nasional itu. Nah, di situ jadi semacam mungkin berkah dari saya pada saat itu. Saya niatnya memberi informasi aja untuk santri bahwa ada perkembangan di dunia, ada perkembangan di luar pesantren gitu loh. Ini beritanya begini-begini. Nah, selanjutnya, tapi ada nggak tuh benih-benih kepinginan untuk jadi wartawan tuh pada saat itu? belum ada. Pada saat itu jujur saya belum kepikiran untuk jadi wartawan dan lain sebagainya. Cuma saya memang senang baca tulisan-tulisan lepas para tokoh, ya tulisan-tulisan di surat kabar, di media dan lain sebagainya, itu saya baca. Kepikiran untuk jadi wartawan tidak, masih mengalir aja. Kemudian 98 selesai di Asidikia, saya melanjutkan di UIN Ciputat. Di UIN Ciputat itu juga sebenarnya masih nyambung dengan jurusan di Asidikia, MAK, kemudian masuk di Fakultas Usuluddin dan masuk di jurusan Tafsir Hadis. Nah, semakin kita lihat background saya makin jauh tuh dengan profesi sekarang kan. Dari situ kemudian saya sempat memperdalam lagi ilmu agama di Darussunnah, pimpinan almarhum Allahyarham Profesor Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub di Darussunnah Ciputat. Nah, jadi kalau pagi kita baca, beliau itu ahli hadis, pakar hadis. Beliau setiap subuh wajib santrinya itu untuk membaca kitab hadis. Gantian tuh dari Bukhari sampai Ibnu Majah. Nah, itu. Nah, di sela-sela pengajaran itu biasanya Kiai Ali Mustofa itu selalu mengingatkan santrinya. Pesannya satu selalu kita ingat sama sebagai santri beliau itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di Al-Qur'an muslimun, tapi beliau menjadi wala tamutunna illa wa antum katibun. Oh. Jadi kalau jangan sekali-kali kita sebagai santri tidak jadi penulis. Kira-kira begitu. Itu pesan yang sering diingatkan oleh beliau, sehingga para santrinya pada saat itu diwajibkan untuk menulis minimal seminggu sekali dalam sebuah buletin. Namanya Buletin Nabawi. Nah, itu seminggu sekali kita belajar menulis di Buletin Nabawi. Ya, terkadang pada saat itu saya sebagai mahasiswa, kita juga sering menulis makalah kan di kampus, sering makalah untuk mata kuliah. Kemudian kadang-kadang kita berlomba tuh di kalangan santri Darussunnah itu suka untuk kita kirim ke media nasional. Nah, kita akan sangat bangga tulisan-tulisan kita dimuat di media nasional. Saya pernah di Terbit, di Republika. Saya kira itu yang saya ingat. Nah, tulisan-tulisan itu yang kemudian kita sebagai santri itu mungkin yang mulai mempengaruhi perjalanan hidup saya. Menulis, kayaknya asik juga ya, karena pada saat itu menulis kemudian juga mendapat honor. Jadi ya, untuk sampingan sering kita menulis bahan-bahan dari makalah, kita revisi lagi, kita perbaiki lagi, atau dari Buletin Nabawi kita perbaiki lagi, kita kirim ke media nasional. Jadi nggak sempet nafsirin hadis juga ya? Jadi begitu Bang, untuk mungkin itu rentetannya gitu. Setelah selesai di UIN, lalu kerja di gimana nih Bang? Di UIN saya masuk di Jawa Post Group. Jawa Post Group di grup Rakyat Merdeka. Di Rakyat Merdeka itu juga ada. Berapa tahun tuh Bang? 2 tahun. 2 tahun Rakyat Merdeka. Kemudian pada 2003
saya ke Indopos. Indopos. Itu sebenarnya masih sama Jawa Pos Group juga di Indopos, kemudian sampai 2008. Kemudian dari Indopos di Bekasi akhirnya ada instruksi untuk membuat koran lokal daerah khusus di Bekasi. Akhirnya saya ikut juga mengawali berdirinya koran harian Radar Bekasi. Saya kira itu sampai sekarang. Nah, sekarang posisinya Kalau bicara posisi ya dari mulai wartawan sudah, kemudian redaktur sudah, redpel sudah, pemret sudah. sekarang Asisten GM. alhamdulillahirobbilalamin. Nih alumni Asidikia harus tahu nih bahwa step perjalanan untuk menjadi apapun itu harus ada langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Nih Bang Jainal ini dari Mading sekarang jadi GM, asisten GM Radar Bekasi. Bang, kalau bicara alumni Asidikia kan bicara jadi wartawan tuh kan kayaknya banyak ya Bang ya. Selain Abang, kira-kira ada nggak Bang yang Abang kenal? Yang saya tahu ada Bang Nurholis, beliau wartawan senior di Sindo, setahu saya di Sindo. Kemudian ada Ismail Fahmi, beliau dulu pernah di TV One, yang sekarang lebih fokus diplomat gitu. Saya kira yang saya dengar, yang pengetahuan saya, mereka ya cukup handal lah, wartawan yang cukup handal yang saya kira pantas untuk dibanggakan. Nah, Catatan bagi saya sebenarnya, apapun profesi kita sebenarnya kita fokus pada, saya ingat pesan Abah itu istiqomah. Jadi lakukan apa yang kita kita sesuai dengan passion kita, ya, dan itu harus istiqomah. Saya kira apa yang saya tempuh selama ini, saya melihatnya itu dari perjalanan keistiqomahan, gitu. Satu lagi karena Abah juga selain bilang jangan semua jadi ustadz ceramah, ustadz kiai dan lain sebagainya itu atau tokoh agama, karena nanti akan hanya berebut berkat, begitu bercandanya. Saya kira juga harus jadi pemimpin, karena pemimpin itu tidak harus di wilayah yang luas, tapi ibaratnya Anda lebih baik, kalau kata Abah itu, Anda lebih baik jadi kepala semut ketimbang menjadi buntut gajah. Kira-kira begitu. Jangan jadi buntut gajah. Lebih baik jadi kepala semut, kecil tapi kepalanya menjadi kepalanya. Waduh, luar biasa. Bang, kita kira-kira ke depan bisa nggak nih kita sinergi nih Bang? Terkait dengan ada koperasi, ada Ikhlas. Mungkin bikin pelatihan jurnalistik di sini, ya dengan pengalaman-pengalaman Abang. Secara otomatis mungkin ada teman-teman alumni yang baru lulus pengen jadi jurnalis. Karena gini, background Abang ini tafsir hadis, kenapa jadi wartawan gitu? Ya, untuk berbagi ilmu saya siap lah. Saya siap, kita kapan-kapan kita buat pelatihan untuk pelatihan jurnalistik, kira-kira begitu. Kalau ya sebenarnya tidak hilang-hilang juga ilmu-ilmu keagamaan yang pernah kita sampaikan, karena semua santri kan ketika kembali ke rumahnya masing-masing, minimal dia jadi imam bagi keluarganya, ya, jadi imam. Dan maksudnya pengetahuan-pengetahuan agama yang kita dulu kita pelajari minimal kita ajarkan kembali ke keluarga kita. Dan tentu sangat banyak alumni-alumni kita yang meskipun berprofesi yang berbeda-beda, mereka tetap dianggap sebagai santri dan diberi kelapangan, diberi penghormatan oleh masyarakat umum untuk minimal menjadi jadi imam sholat, mimpin tahlil kan. Selalu kan begitu, meskipun profesinya apa aja, kalau tahu itu santri mesti silakan imam, silakan tahlil kan gitu. Jadi perjalanan jadi wartawan tuh 18 tahun ya Bang ya? Kurang lebih 18 tahun. Kenyang semua tuh ilmu tuh ya. Bang, mungkin pesan kepada teman-teman alumni Asidikia, kepada junior-junior atau kepada santri-santri, agar pesan Abah ini harus sampai kepada keluarga atau kepada orang tuanya, bahwa santri bisa jadi apapun. Silakan Bang. Ya,
santri itu kan sebenarnya orang yang sangat fleksibel. Kita dididik di pesantren ini belajar hidup prihatin ya, belajar hidup mandiri dan lain sebagainya, itu menjadi santri. Jadi kalau kita hidup susah sudah terbiasa, kita tidak akan kaget dengan hidup yang bahagia, hidup yang senang gitu. Jadilah santri yang tidak jadi ibaratnya kagetan. Jadi begitu senang sedikit kita kaget. Gitu susah kita kaget. Jadi santri kita harus siap dalam berbagai level. Susah siap, bahagia kita siap. Dan satu lagi fleksibel, satu lagi saya kira istiqomah. Jadi ini yang kunci dari semua apa yang kita lakukan, karena bagaimanapun kayak dunia jurnalis itu kan sebenarnya otodidak ya. Pendidikannya memang ada, tapi kalau orang yang tidak mempraktekkan tulisannya, tidak selalu menulis, itu keterampilan itu tidak akan terbangun. Maka jika ingin menjadi penulis ya harus rajin menulis dan harus melatih, karena itu saya kira bukan bakat ya, jadi semacam bukan bakat, keterampilan. Kalau keterampilan kan semakin sering diasah semakin jadi. Saya kira itu jadi kuncinya. Luar biasa nih. Temanya sekarang jurnalis, podcastnya jurnalis. Bang Zainal, terima kasih atas kehadirannya di Mari TV YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.